Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali untuk berdiskusi mengenai penelitian sejarah, di mana kajian-kajian dalam sejarah itu masuk ke dalam ruang lingkup kajian penelitian dalam pendidikan IPS. Banyak sekali subjek ataupun objek sejarah yang tentunya memiliki nilai-nilai religius ataupun nilai-nilai budaya yang tentunya sangat menarik dan strategis untuk dilakukan penelitian, sehingga hal ini menjadi penting untuk kita pelajari secara bersama-sama, di mana penelitian sejarah tersebut mempunyai langkah-langkah dalam penelitiannya. Yang pertama adalah pemilihan topik. Tentunya nanti kita semua akan berdiskusi mengenai bagaimana menentukan topik dalam penelitian sejarah ini dan apa saja yang akan menjadi topik dalam penelitian sejarah ini. Kemudian yang kedua adalah heuristik. Yang ketiga adalah verifikasi. Kemudian yang keempat interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi. Kita akan mengulas mulai dari pemilihan topik hingga nanti kita akan membahas bagaimana sebuah penelitian sejarah sampai pada historiografinya. Yang pertama, kita akan mengkaji mengenai heuristik. Heuristik adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa dan kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Itu mengumpulkan jejak sejarah itu berdasarkan sumber dan buktinya. Jadi heuristik ini adalah bagaimana kita mengumpulkan jejak sejarah berdasarkan sumber-sumbernya dan bukti-bukti yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah verifikasi, di mana ini merupakan langkah yang ketiga untuk melakukan penelitian sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Dalam metode sejarah, kritik sumber atau verifikasi dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Di mana kritik eksternal itu yang pertama adalah otentitas dan yang kedua adalah integritas. Kemudian kritik internal itu menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah dan membuat perbandingan kesaksian dari berbagai sumber. Selanjutnya, setelah kita memverifikasi, maka kita akan melakukan interpretasi. Interpretasi dalam sejarah memiliki arti penafsiran terhadap suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Penafsiran suatu peristiwa sejarah interpretasi itu bagaimana setelah data dikumpulkan berdasarkan sumber dan buktinya, setelah itu dilakukan verifikasi, maka dilakukan interpretasi, penafsiran suatu peristiwa sejarah tersebut. Setelah melakukan penafsiran, maka selanjutnya adalah historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Pada tahapan ini penulis mempergunakan daya kritis dan juga imajinasinya sehingga menghasilkan suatu tulisan yang menarik dan objektif. Historiografi adalah proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah, di mana tadi perjalanan langkah-langkahnya sudah kita lalui dari mulai pemilihan topik, kemudian sampai mengumpulkan sumber dan buktinya, kemudian kita melakukan verifikasi, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita melakukan penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Selain itu, karya sejarah memerlukan ilmu-ilmu bantu seperti dari ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu epigrafi, numanistik, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita memilih yang pertama adalah melakukan pemilihan topik. Misalnya, pemilihan topiknya adalah Kerajaan Majapahit. Tentunya dalam pemilihan topik ini kita juga mempertimbangkan berbagai hal.
di mana keterjangkauan kita untuk melakukan penelitian, kemudian juga mengenai data dan sumber buktinya seperti apa, apakah memang mendukung atau tidak, kemudian juga melihat bahwa isu tersebut hangat untuk dikaji atau aktual untuk dikaji atau tidak. Itu adalah salah satu tips dalam pemilihan topik, di mana kerajaan Majapahit ini sangat menarik untuk dikaji karena memiliki nilai spiritual, budaya yang sangat menarik untuk dikaji di sana. Sehingga pemilihan topik ini sebagai contoh layak untuk kita jadikan sebagai topik. Kemudian setelah pemilihan topik, maka langkah selanjutnya adalah heuristik. Heuristik adalah pengumpulan jejak sejarah, sumber dan buktinya. Ketika tadi kita sudah memilih topik tentang kerajaan Majapahit, maka dalam mengumpulkan jejak sejarah apa yang harus kita lakukan mengenai sumber dan buktinya, yaitu sumbernya apa? Sumber dalam negeri, misalnya kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, kitab Sundayana. Kemudian kita juga bisa mengakses atau mencari sumber yang berasal dari luar negeri, misalnya berita Cina, yaitu seperti berita yang ditulis pada masa dinasti Ming antara tahun 1368 sampai 1643 Masehi, dan berita dari Mahuan dalam bukunya Ying Yai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418. Selain itu, juga kita harus mengumpulkan bukti, misalnya berupa candi-candi sebagai bekas peninggalannya, tempat pemandian, gapura, ataupun perkakas-perkakas yang menjadi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Itu heuristik yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan jejak sejarah, mulai dari sumbernya bisa dari dalam negeri dan juga bisa dari luar negeri, di mana sumber ini merupakan data-data sebagai bukti pendukung bahwa sejarah tersebut benar adanya. Kemudian juga bukti-bukti yang berupa fisik seperti candi, kemudian pemandian ataupun gapura, ataupun perkakas-perkakas peninggalan yang ditemukan sebagai peninggalan dari kerajaan Majapahit tersebut. Setelah heuristik, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasinya, yaitu dari sumbernya. Benar tidak nih bahwa dari kitab Negara Kertagamanya seperti apa, kemudian dari kitab yang lainnya seperti apa, kemudian buktinya dari eh, gapura, dari kemudian dari candi, dan selanjutnya seperti apa. Kita melakukan verifikasi. Lakukan verifikasi yaitu memilih kembali kebenaran data-data sejarah. Pemeriksaan terhadap kebenaran data-data kita ambil dari dua tadi, kritik internal dan kritik eksternal. Sumber yang berasal dari dalam negeri seperti kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, kitab Sundayana. Kemudian dari sumber luar negerinya juga kita lakukan verifikasi seperti berita Cina ya, yaitu seperti berita yang ditulis pada masa dinasti Ming itu benar atau tidak, kemudian seperti apa beritanya dan seterusnya. Kemudian juga berita dari Mahuan dalam bukunya Ying Yai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418 itu seperti apa. Itu yang bisa dilakukan dalam verifikasi. Selain itu juga bukti-buktinya, candinya itu benar atau tidak, kemudian bukti pemandiannya seperti apa, gapuranya itu benar gapura memang peninggalan dari kerajaan Majapahit atau memang baru dibuat, dan seterusnya. Begitu juga perkakas-perkakas peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit tersebut. Selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran suatu peristiwa sejarah. Setelah melalui tahapan kritik, sejarawan dapat memulai menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya menjadi kisah sejarah. Beberapa fakta yang lepas harus diinterpretasikan, ditafsirkan, dirangkaikan, dan disusun menjadi kisah yang utuh dan objektif. Jadi ketika memang ada cerita ataupun ada bukti-bukti yang ternyata itu putus dalam rangkaian sejarah, mungkin sudah ditafsirkan sebelumnya, maka dalam interpretasi yang ditemukan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti ini, maka itu harus dilengkapi, disusun menjadi kisah yang utuh.
yang awalnya mungkin belum lengkap maka dilengkapi, sehingga penelitian sejarah ini menarik terus dilakukan karena mungkin dari temuan yang sebelumnya kemudian dilakukan penelitian selanjutnya, maka penelitian selanjutnya itu menemukan beberapa hal yang bisa jadi itu melengkapi penelitian yang sebelumnya, sehingga penelitian-penelitian dalam sejarah ini akan selalu memberikan sesuatu yang saling melengkapi dan harapannya menjadi sebuah cerita atau kisah yang utuh pada akhirnya. Langkah yang terakhir adalah historiografi, di mana historiografi ini adalah proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Akan menghasilkan sebuah karya sejarah. Misalnya ini Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian. Ini adalah salah satu hasil dari penelitian sejarah, ataupun Gajah Mada, Hamukti Palapa, seperti itu. Demikian diskusi kita yang perlu dipahami bahwa dalam langkah-langkah penelitian sejarah diingat kembali, yang pertama adalah pemilihan topik, kemudian heuristik atau pengumpulan bukti dan sumber sejarah, kemudian melakukan verifikasi, memilah mana yang sesuai, mana yang tepat, dan mana yang tidak tepat, kemudian melakukan interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi atau menulis atau menyusun dalam bentuk karya ilmiah atau laporan yang tersusun secara utuh mulai dari awal hingga akhir. Demikian yang bisa kita diskusikan, semoga bermanfaat.